Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamjuri dari SMK NU Hasyim Asy'ari Tarub Tegal, peserta PPK tahap 2 Universitas Negeri Padang. Selamat pagi. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Hasyim Asy'ari. Yes. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kalian bisa sehat semua, ya. Bisa mengikuti, ya, pelajaran di pagi ini, ya. Dan saya berdoa semoga kalian bisa terhindar dari wabah virus corona. Amin, ya. Untuk mengawali pelajaran pagi ini, ya, ketua dimohon untuk menyiapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang para jasa pahlawan, ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon, ya, anak-anakku untuk berdiri, ya. Semua berdiri, ya. Dan ketuanya mohon dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Adi Prasetyo. Ya. Eko Yulianto. Ya. Ya. Kemarin kalian sudah dapat materi dari saya, ya. Sudah saya share link lewat WhatsApp group. Sudah, ya? Ya. Berupa apa kemarin? Video, ya, video pembelajaran dan bahan ajar, ya. Sudah baca semua? Saya cek, ya, saya coba tanya tentang apa fungsi, ya, dari sistem rem dan sebutkan komponen-komponennya. Ya, coba siapa yang bisa acung tangan? Ya. Ya. Dari rem itu untuk menghentikan laju kendaraan dan untuk mengurangi kecepatan. Ya, oke. Terus komponennya apa? Itu pedal rem, Ya. booster rem, Ya. 3 master silinder, Ya. 4 rem tromol, Oke. 5 rem parkir, 6 Ya. rem sakral. Ya, tepat sekali, tepuk tangan. Ya, tadi Mas saya sudah benar sekali, ya, jawabannya, ya, tentang fungsi rem, ya. Itu sangat tepat sekali jawabannya. Mari kita mempelajari lebih dalam, ya, mengenai apa? Pemeliharaan rem tromol. Nah, pemeliharaan rem tromol. Nah, ini ada gambarnya, ya. Slide selanjutnya ini tentang tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran di sini, ya, setelah peserta didik, ya, melihat PowerPoint yang saya paparkan, ya, ini harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi, ya,
komponen sistem RAM, ya. Terus berikutnya, setelah peserta didik mengamati ya video ya, nanti saya tampilkan video ya. Harapannya peserta didik dapat mengilustrasikan ya, bagaimana sistem RAM bekerja. Slide selanjutnya ya, ini ada sebuah gambar ya, ada gambar mobil, di depannya ada apa? Bebek. Nah, ya. Nah, di sini ada ini ya, anak kecil menanyakan, nah, ini apa fungsi RAM? Nah, apa fungsi sistem RAM? Ya. Lah, di situ ada sebuah mobil, di depannya ada bebek. Ya. Kalau misalkan ya sistem RAM itu tidak ada, bagaimana? Ya, yang terjadi bagaimana? Bebeknya akan apa? Tabrak. Nah, ini ada videonya ya. Saya coba putarkan ya. Ya, ini saya tampilkan videonya ya. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan ya sistem RAM itu tidak ada, apa yang terjadi? Nah, itu saling tabrak. Oh, ada remnya aja masih ada tabrakan, apalagi tidak ada sistem RAM ya. Ya. Jadi intinya kalian bisa lihat di sini ya, di video ini ya, itu kalau sistem RAM ya tidak ada, nanti bisa mobil saling bertabrakan. Ya, selanjutnya ini fungsi sistem RAM. Ya. Fungsi sistem RAM yang pertama ya, mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Ya. Mas saya tadi tepat sekali ya, sudah bisa menjawab ya. Terus yang poin kedua, memungkinkan parkir di tempat yang menurun ya. Terus yang poin ketiga, sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara yang aman ya. Jadi kalau ada sistem RAM, pengemudinya selamat, penumpangnya juga selamat, lingkungan di sekelilingannya juga selamat ya. Slide selanjutnya, prinsip dasar sistem RAM ya. Pertama apa? Merubah energi apa? Gerak menjadi energi panas ya. Slide berikutnya ya. Untuk tipe-tipe RAM ya, ini ada 3 poin ya. Yang pertama apa? Rem kaki, rem parkir, rem tambahan ya. Lah, rem kaki itu dioperasikan menggunakan kaki ya. Kalau rem parkir ya, untuk memarkir kendaraan dan dioperasikan menggunakan tangan ya, atau biasanya disebut hand rem ya. Slide selanjutnya ya, itu mengenai komponen sistem rem ya. Pertama ada brake pedal. Nah, ini atau apa, pedal rem ya. Yang kedua booster rem. Nah, ini booster rem. Yang ketiga disc brake atau rem cakram. Nah, berikutnya drum brake. Nah, ini yang disebut namanya rem tromol. Ya, selanjutnya di sini ada video pembelajaran cara kerja sistem rem. Ya, ini perhatikan ketika pedal ditekan, ya, ini vakum booster bekerja, nanti akan menekan master silinder ya. Nah, ini perhatikan nih, menekan ya.
dan cairan akan bergerak menuju well silinder pada rem tromol ya, dan menuju kaliper pada rem cakram nih ya. Jadi cairan bertekanan ini akan masuk ke rem cakram melalui kaliper. Cairan bertekanan ini nanti masuk ke namanya kaliper ya. Kaliper itu komponen rem cakram ya. Letaknya di bagian depan. Ketika cairannya masuk ke kaliper, ini akan masuk ke piston ya. Piston ini akan mendesak apa? Mendesak kanvas rem, sehingga piringannya akan terjepit oleh kanvas rem, sehingga piringan terjepit, otomatis roda berhenti. Ya, bagaimana setelah saya tampilkan video animasi mengenai cara kerja rem? Nah, ada yang belum jelas? Saya Pak. Oh ya, gimana Mas? Mau tanya apa? Bagaimana cara kerja rem tromol? Ya, bagaimana cara kerja rem tromol? Nah, oke, saya uraikan kembali ya. Cara kerja rem tromol ya, perhatikan ya. Di sini ada gambar ya, animasi sebuah rem tromol ya. Rem tromol ini ada komponen namanya silinder roda. Nah, silinder roda ini di dalamnya ada cairan bertekanan. Cairan bertekanannya itu dari mana? Dari master silinder ya, yang nanti ditekan ya melalui fluid lamp, nanti masuk ke sini ya, ke tengah-tengah silinder roda, sehingga kalau cairan bertekanan masuk, nanti pistonnya akan mengembang ya, karena ada cairan bertekanan. Karena ini mengembang, otomatis piston akan mendesak ya, mendesak ke tromol ya, sehingga kampas remnya akan bergesekan dengan tromol. Otomatis putaran roda akan berhenti karena ada gaya gesekan antara kampas rem dan tromol ya. Jelas ya Mas ya? Jelas Pak. Jelas? Ya, oke, siap. Ya, slide selanjutnya itu mengenai komponen rem tromol. Nah, komponen rem tromol itu ada tromol. Nah, ini tromol itu yang bentuknya tabung ya, ini. Terus lapisan kanvas rem. Nah, ini kanvas rem. Ya, perhatikan ya. Di sini ada link videonya, Mas. Ya, ini ya. Ya, saya coba nyalakan ya link videonya. Ya, kalian bisa perhatikan ya. Di sini ada gambar animasi sebuah rem tromol ya. Ya, ini. Ya, ini ya. Ini ada sebuah gambar animasi ya. Ini ada tromol ya. Yang ini adalah kanvas remnya. Ini adalah media yang bergesekan ya. Media yang bergesekan ya. Dengan apa? Kanvas rem ya. Ya, ini perhatikan gambar animasi ya. Ini komponen silinder roda, itu dalamnya ada cairan yang bertekanan. Nah, ini kan ada salurannya ya, Mas. Ini menekan piston ke kanan dan ke kiri, menekan kampas rem. Nah,
Nah, cairan bertekanan ini dari mana, Mas? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oh ya, coba jawab. Dari politek yang dipompa oleh masuk silinder. Ulangi yang keras, Mas. Dari masuk politek yang dipompa oleh masuk silinder. Ya, tepat sekali, tepuk tangan. Ya, ya. Jadi cairannya itu dari reservoir tank yang dipompa ya oleh master cylinder ya. Adakah yang masih kurang jelas mengenai sistem rem tromol? Barangkali ada yang mau tanya ya. Saya kasih kesempatan. Siapa yang mau tanya? Saya Pak, Oh, ya. bagaimana ciri-ciri mobil kita kampas rem sudah halus? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Apa ciri-ciri mobil ya kalau sistem remnya, kampas remnya sudah aus? Nah, ciri-cirinya yang pertama ya, itu jarak pengereman mobil itu terlalu jauh ya. Jadi sudah melewati batas standar. Nah, jadi misal kamu mengerem, tapi berhentinya ketika jarak 4 meter atau 4 meter lebih ya, baru berhenti. Nah, itu berarti ada masalah pada kampas remnya atau sistem remnya. Ya. Kedua ciri-cirinya ketika mobil direm, ya, tapi ada bisa banting kanan dan bisa banting kiri ya. Bisa banting kanan dan bisa banting kiri. Nah, jika ada permasalahan misalkan banting kanan ya. Ya, ini misalkan mobil banting kanan ya. Berarti sistem rem bermasalah di sebelah mana, Mas? Sebelah kiri, Pak. Bagaimana? Di sebelah kiri. Kenapa? Karena ada sistem rem yang bermasalah. Pada bagian kiri ya. Jadi mobil banting ke kanan. Ya, tepat sekali ya. Tepuk tangan. Ya. Cukup jelas, Mas ya. Jadi itu gangguan mobil ketika sistem remnya bermasalah. Cukup jelas, Mas ya. Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Ya, kalau sudah jelas ya, nanti kita lanjutkan slide berikutnya ya. Nah, ini Mas. Apa ini, Mas? Prosedur pemeliharaan rem tromol ya. Yang pertama itu persiapkan ya alat-alatnya ya. Nah, ini. Jadi kalian persiapkan alat-alatnya. Ini ada caddy tool ya, obeng mentang, kunci roda ya, terus kunci paset ya, majun ya, terus fab pelumas ya, terus amplas, jangka sorong, mistar baja, unit mobil, cart lift ya, dan kunci momen. Nah. Oke, slide berikutnya. Oke, kita mengendorkan semua mur roda dulu ya. Jadi kita kendorkan mur roda dulu, baru kita mengangkat mobil. Pakai apa kan? Cart lift ya. Mobilnya diangkat ya, baru kalian bisa melepas rem. Nah, ini ada videonya. Oke, saya tampilkan, Mas ya. Ya, kita tampilkan ini animasinya ya. Perhatikan. Lepas murnya terlebih dahulu ya. Lepas mur. Ya, lepas roda. Nah, lepas tromol, Mas ya. Tromolnya dilepas. Nah, kita menggunakan SST ini ya. Lepas pegas pengembali, Mas. Nah, ini. Pegas pengembali dilepas. Terus pegas penahan. Nah, lepas nih. Pegas penahannya dilepas. Ya. Setelah itu pinnya dilepas, yaitu pinnya, Mas ya, dilepas. Masih pasang kembali ya. Tadi setelah bongkar, setelah itu kita pasang kembali ya. Berarti urutannya kebalikannya, Mas. Ya, ini perhatikan ya. Kita pasang silinder roda itu ya.
Terus sepatu rem. Ya, pasang. Ya, sepatu rem bagian kanan. Baru kita pasang rodanya, ya. Ya, setelah kalian sudah melakukan pembongkaran, ya, ini nanti kanvas remnya dan tromol itu diperiksa, Mas, ya. Ketebalan kanvas rem, ya, ini diperiksa pakai mistar baja, ya. Ketebal minimumnya berapa ini? 1 mm. Ya. Kalau diameter tromol yang ini, Mas, ya, ini pemeriksanya pakai jangka sorong, Mas, ya. Diameter maksimumnya 230,6 mm. Nah, misalkan mobil itu kan dipakai terus, Mas, ya. Dipakai terus, lama-lama kelamaan, ya, itu nanti, ya, tromol akan bergesekan terus, ya. Otomatis diameternya menjadi besar. Nah, misalkan diameternya ternyata diperiksa itu 230,234. Nah, ternyata ketika diukur itu didapatkan hasil 234. Nah, itu bagaimana, Mas? Ada yang tahu? Pak, Ya. harus diganti, Pak. Harus diganti. Kenapa? Tromol sudah aus. Sudah aus karena sudah melebihi 230,6. ya, melebihi 230,6 dan jadi melebihi standar, ya. Ya, tepat sekali ini, ya. Tepuk tangan. Ya. Oke, slide selanjutnya, ya. Setelah kalian melakukan, ya, perawatan berkala, ya, dan perbaikan, nanti apa, Mas, ini unit mobil dilakukan apa? Test drive. Tahu, ya, test drive, ya? Ya, diuji coba. Apakah pengeremannya normal ataukah pengeremannya masih banting kanan dan masih banting kiri, ya. Ya, ini. Ya, ini ada kuis, ya. Ada kuis. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Nanti saya kasih hadiah, ya. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1, ya, Mas, baca. Salah satu fungsi dari sistem rem pada kendaraan adalah B. Memungkinkan kendaraan untuk parkir di tempat yang tidak rata. Ya, tepat sekali, tepuk tangan. Ya, selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3. Coba di samping merupakan komponen, jawabannya adalah C, master silinder. Ya, tepat sekali, ya. Nanti setelah ini, ya, kalian praktek, ya. Nanti bikin kelompok, satu kelompok itu 4 orang, ya. Nah, terus nanti apa? Kerjakan instruksi pada LKPD, ya. Nanti saya bagi lembar kerja peserta didik, ya. Terus nanti kalian kumpulkan, ya. Ya, terakhir, Mas, ya. Ini nanti saya share link lewat Google Class, ya. Ini pekerjaan rumah, ya. Saya share link lewat WhatsApp group, ya. Nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Itu ada soal pilihan ganda, ya. Nanti kalian pilih, nanti langsung skor penilaiannya langsung ada, ya. Bagaimana, anak-anak? Jelas, ya? Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek terlebih dahulu, ya. Praktek ke bengkel, ya. Kita praktek, ya. Kalian ganti wearbox terlebih dahulu, ya. Ganti wearbox, nanti langsung ke bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi ya anak-anakku ya. Kita melanjutkan praktek ya. Setelah kita teori ya di kelas, kita melanjutkan praktek. Ya, nanti saya bagi ya kelompok per kelompok itu 4 siswa ya. Nah, nanti per kelompok dapat LKPD ya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Tapi sebelum kalian mulai ya, tolong ketuanya disiapkan terlebih dahulu biar prakteknya berjalan dengan lancar. Monggo ketuanya. Siap, gerak. Kita mulai. Selesai. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan dalam praktek ya dapat berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kecelakaan ya, tidak ada accident ya. Nanti saya langsung saja ya bagi ini lembar LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Nah, ini maksud ya. Kelompok 2. Oke. Ini ada alat kunci roda ya. Untuk lepas roda ini jangka sorong ya. Untuk pengukuran dan ini manual book untuk membandingkan pengukurannya. Nah, ini ada toolsetnya Mas ya. Nanti kalian gunakan ini toolset ya. Sudah saya siapkan ya. Nanti baris depan itu kelompok 1 ya, bagian kanan, yang kelompok 2 ya, itu bagian kiri ya. Langsung saja Mas ya, ini langsung saja yang bagian depan ke kanan, yang kiri kelompok 2. Ya, ukur ini ketinggian pedal rem pakai Mister Baja ya. Ya, yang jelas. Ya, berapa? 160 Pak. 160 ya, dicatat di LKPD. Ya, baik apa enggak Mas? Baik Pak. Kenapa? Karena di atas 154 sampai 164 Pak. Ya, karena masih di antara 154 sampai 164. 64. Ya, terus nih dicek booster remnya Mas. Ya, cek booster rem. Ya, nyalakan mobil. Ya, dicek pedal remnya bagaimana Mas? Masih berfungsi Pak. Ya, masih berfungsi ya, dicatat di LKPD. Ya, dicatat di LKPD ya. Ya. Ya, dicek. Ya. Kondisi master silinder masih berfungsi Pak, tidak bocor. Ya, tidak bocor ya master silinder. Ya. Selang rem bagian depannya bagaimana Mas? Saluran selang rem bagian depan masih bagus, tidak bocor. Ya, tidak bocor juga ya. Ya, pertama kita kendorin ya, Mas, dikendorin, menyilang ya. Baru nanti kita angkat card lift ya. Ya Mas, cukup ya, kita operasikan card lift ya. Terus sampai mengangkat ya. Ya, terus ya, cukup ya. Ya, kita lanjutkan berarti lepas
ya. Ya, kita lepas rodanya. Ya, kita taruh sana di kolong. Oke, kita lepas tromolnya. Ya, pelan-pelan. Ya, kita lihat taruh sini, Mas. Taruh. Ya, yang sudah dibongkar taruh meja ya. Ya, ini kita cek ya, Mas. Dicek ya, itu Mas dicek sesuai LKPD-nya mana ya. Kondisi sel silinder tidak bocor, Pak. Ya, ditulis ya di LKPD ya. Catat ya, berarti kondisi masih bagus ya. Bagus dicentang ya, oke. Ya, terus ini bongkar, Mas. Ya, ini bongkar. Ya, dia blok manis. Iya. Nah, taruh sini semua ya. Diukur ketebalan kampas remnya, Mas ya. Berapa, Mas? 0,9, Pak. 0,9 mm ya, dicatat di LKPD ya. Gimana, baik apa enggak? Tidak, Pak, karena di bawah minimum 1 mm. Oh, di bawah minimum ya, berarti kampas remnya harus Diganti, Pak. diganti ya. Oke. Ya, pasang kabel parkir ya, dipasang ya. Ini pasang pin penahan. Ya, pasang. Pelan-pelan ya, pasang. Nah, itu ya, tromolnya pasang. Ya, pasang, dicek ya, ya, di setel ulang ya. Ya, ini masih mundur ya, di setel belakangnya itu, di setel ya, dari belakang ya. Nah, itu ya, setel, ungkit ya ke atas sampai ya, sampai ini ya, agak ketahan ya. Ya, cukup. Nah, pasang rodanya. Ikat.
Ya, menyilang. Ya, cukup. Ya, oke. Ya, setelah itu ya, turunkan mobil ya, cut liftnya turunkan. Ya, ya tekan terus ya sampai rodanya turun ya. Ya, terus alhamdulillah kita sudah melakukan praktek ya, dan nanti per kelompok menyimpulkan hasil praktek ya. Nah, sudah dicatat ya di LKPD ya. Ya, langsung saja kelompok 1. Kesimpulan kelompok 1 pada kanvas rem dan tromol sangat kotor dan berkarat. Perbaikannya diamplas dan dibersihkan dan pasang kembali. Ya, jadi ada kotor ya yang di kampas rem sama tromolnya ya. Iya, Pak. Jadi perbaikannya apa? Di amplas ya, diamplas terus dibersihkan ya. Oke, untuk kelompok yang kedua ya. Kesimpulan dari kelompok 2 menemukan masalah kanvas rem harus diganti karena sudah aus, tidak sesuai dengan standar. Ya, perbaikannya bagaimana? Diganti yang baru, Pak. Oh ya, ya siap ya. Berarti kampas rem sudah tipis ya. Kalau kampas rem sudah tipis ya, itu harus diganti yang baru ya, karena tidak sesuai dengan standar ya pada manual book ya. Semua sudah paham ya? Paham ya. Oke. Berikutnya ya, nanti LKPD dikumpulkan. Mana LKPD-nya Mas? Ya, nanti saya nilai ya. 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 Oke, lembar LKPD kalian sudah kumpulkan ya. Nanti sebagai bahan evaluasi untuk nilai kalian ya. Terus berikutnya ya, nanti minggu depan ya, pelajaran tentang sistem transmisi ya. Nanti minggu depan ya, pelajaran tentang apa? Sistem transmisi. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kalian sudah melakukan praktek pembelajaran ya. Nanti pulang ke rumah dengan hati-hati dan jaga selalu kesehatan, jangan berkerumun, selalu cuci tangan dan pakai masker ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ketua kelasnya dimohon untuk berdoa. Siap, gerak. Kita mulai. Selesai. Oke, saya minta maaf ya, barangkali ada kesalahan-kesalahan ya, dan saya akhir kata ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.